Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi yang kita cinta, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di yaumil mahsyar kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah kenikmatan besar kita selaku hamba Allah bisa sampai di bulan suci Ramadan. Ramadan yang dinantikan oleh semua umat Islam, Ramadan yang memiliki keistimewaan luar biasa, Ramadan yang selalu memberikan manfaat besar dalam perubahan hidup kita. Kita didoktrin oleh Islam dengan hadis Nabi SAW, Sayyidus Syuhur Syahrul Ramadan, tuannya bulan adalah Ramadan. Karena kita mengetahui bahwa tuannya bulan itu adalah Ramadan, maka kita sangat-sangat merindukan kehadiran bulan suci Ramadan. Makanya sebelum Ramadan kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Ujung doa itu seolah menunjukkan sebegitu berharapnya kita di hadapan Allah agar Allah memanjangkan umur kita sampai di bulan Ramadan. Nah, sekarang kita sudah sampai di bulan Ramadan. Kita sudah bisa menikmati keindahan Ramadan. Kita sudah bisa memanfaatkan waktu di bulan Ramadan untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di bulan Ramadan disyariatkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah. Hal ini diuraikan dalam surah Al-Baqarah 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebuah syariat yang sangat luar biasa, karena ketika kita diperintahkan melakukannya, syaratnya adalah iman. Dan yang diperintahkan oleh Allah itu adalah berpuasa. Kemudian hasil dari ibadah puasa kita itu adalah takwa. Dan takwa itu pada substansinya berbuah syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang sampai di bulan Ramadan, diberi kesempatan oleh Allah hidup di bulan Ramadan, itu memiliki hal yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita diberi ruang oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Dan kita jangan lupa bahwa bukan sekedar kita minta sampai di bulan Ramadan saja, tapi kita juga minta kepada Allah diberi kekuatan untuk menjalankan aktivitas ibadah, khususnya melaksanakan ibadah puasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ibadah puasa itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Karena Allah juga memanggil kita dengan panggilan Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Orang berimanlah yang akan tersentuh dengan perintah itu. Orang berimanlah yang akan diberi kekuatan untuk menjalankan perintah ibadah puasa itu. Dan orang yang berimanlah yang akan menikmati ibadah puasa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena kita melihat fakta, banyak orang yang fisiknya sehat tapi dia tidak melaksanakan ibadah puasa. Banyak orang yang kita lihat badannya segar bugar tapi dia juga tidak berpuasa. Itu artinya apa? Modal ibadah puasa itu tidak hanya fisik yang kuat, sehat dan bugar, tapi modal puasa itu adalah iman. Lihatlah seorang nenek yang sudah tua, kemudian kita tanya kepada beliau, padahal beliau jalan pun sudah bungkuk, suara pun sudah tak jelas lagi. Kita tanya, Nek, puasa Nek? Jawabannya puasa. Ada bolong puasanya Nek? Jawabannya tidak Nak, tidak ada bolong puasa nenek. Kenapa nenek itu berpuasa? Bukan hanya sekedar fisiknya yang mendukung ibadah puasanya, tapi imannya lah yang memberi kekuatan besar baginya untuk melaksanakan ibadah puasa. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah,
kita semuanya disyariatkan untuk berpuasa dengan iman yang kita miliki. Emangnya kalau dengan iman juga apa manfaatnya? Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan orang yang berpuasa, hadirin, dengan keimanannya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di bulan Ramadan orang berpuasa itu syaratnya iman. Ibadah puasa juga harus dipahami dengan baik. Memang rukun puasa ini sedikit, cuma ada 2. Nah, yang pertama adalah niat, yang kedua menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasa. Tapi yang perlu dicatat bahwa ibadah puasa itu bukan hanya sekedar memenuhi rukun saja, tapi ibadah puasa itu harus mampu menarik pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sempat apa yang digambarkan oleh Rasulullah terjadi sama kita. Apa kata Rasul? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Banyak di antara umatku yang dia berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Na'udzubillah. Kita berharap ibadah puasa itu bisa memberikan energi kebaikan dalam hidup kita, dan pada substansinya kita berharap ibadah puasa yang kita lakukan itu tidak hanya menggugurkan kewajiban, tidak hanya mendapatkan pahala di hadapan Allah, tapi ibadah puasa itu bisa mendapatkan perubahan terhadap diri kita dari apa yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan. Hadirnya dirahmati oleh Allah, yang paling spektakulernya lagi apa? Ketika kita sudah berpuasa, Allah akan menyampaikan ibadah puasa kita itu, menerima ibadah puasa kita itu, dan memberikan hasil kepada kita. Apa hasilnya? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang bertakwa. Kenapa targetnya kok takwa? Karena takwa ini adalah kemuliaan yang sangat tinggi di hadapan Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Artinya apa? Artinya tujuan ibadah puasa itu adalah tujuan hidup kita yang paling mulia, yakni orang bertakwa. Karena posisi ketakwaan itu adalah posisi yang sangat tinggi di hadapan Allah. Dan tidak ada Allah mengukur seseorang itu mulia dari hartanya, seseorang itu mulia dari jabatannya, seseorang itu mulia dari status sosialnya. Tapi yang Allah ukur itu adalah ketakwaannya. Itulah yang membuat dia mulia. Dan pada akhirnya kita ketahui orang yang bertakwa itu hadiahnya adalah syurga. Sebagaimana surah Ali Imran Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kepada ampunan Allah dan syurganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa itu? U'iddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa yang kita lakukan, kita masuk di bulan Ramadan dengan keimanan, kita beribadah di bulan Ramadan, yakni ibadah puasa yang diwajibkan, dan kita keluar dari Ramadan mendapatkan gelar ketakwaan di hadapan Allah. Nanti di akhirat kita bersama dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.